Salam NKRI. Apakah Anies Rashid Baswedan akan menang di pemilu 2024 nanti? Karena survei sampai hari ini, elektabilitas dari Bapak Anies Rashid Baswedan ini terus nyungsep. Apa yang dilakukan oleh para relawan Anies? Padahal calon presiden yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem, Demokrat dan PKS ini sudah berkeliling hampir di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Sebelum di akhir video nanti, saya akan memberikan tanggapan terkait dengan pandangan-pandangan atau tanggapan-tanggapan yang disampaikan oleh para politikus di dalam video ini maupun para netizen. Mari kita simak terlebih dahulu. Kabarkan ini kepada abu-abu setanah Aceh, setanah Rencong. Katakan pada mereka, kalau ingin Indonesia ini benar-benar dipimpin oleh orang hebat, orang soleh, dan memenangkan partai kita, Aceh harus menjadi titik kemenangan Anies dan Partai Nasdem. Kabarkan kepada seorang Aceh, semuanya, bagaimana mencalonkan Anies Baswedan itu adalah doa-doa yang dipanjatkan dari setiap rumah di Aceh. Jokowi temui Anies dan tawarkan Gibran jadi bakal cawapres. Sebuah klaim video memperlihatkan Presiden Joko Widodo menemui bakal capres Anies Baswedan serta menawarkan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi bakal cawapres. Bahkan foto Presiden Jokowi disinyalir berada di Istana Negara bersama Anies Baswedan dan Gibran berdasarkan klaim video itu. Sehingga Presiden Jokowi mulai menawarkan Gibran menjadi bakal cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dalam video tersebut berjudul "Tidak Malu, JKW temui dan tawarkan putranya menjadi cawapres Anies". Tidak ada narasi Jokowi menemui Anies dan menawarkan Gibran menjadi bakal cawapres sama sekali. Bahkan foto yang digunakan ternyata adalah editan yang ditunjukkan untuk menjatuhkan salah satu pihak. Foto aslinya adalah Presiden Jokowi menerima kunjungan Gubernur serta Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada saat itu, setelah dilakukan cek fakta berdasarkan penelusuran dari klaim video itu, ternyata adalah kebohongan yang disertai narasi yang sesat. Kesimpulan dari berita itu adalah hoaks. Jangan mudah percaya dengan berita yang belum tentu jelas kebenarannya. Yang suka video saya silakan follow dan tinggalkan komentar. Saya maunya Pak Jokowi itu diletakkan posisinya dalam satu perspektif. Ada hal-hal yang tidak boleh kita ubah dari apa yang dia sudah canangkan. Ada hal-hal yang sedikit koreksi, tapi tetap harus dilanjutkan, mengingat sudah besar sekali investasi yang keluarkan untuk itu. Bahkan ada hal-hal yang harus ditetapkan dari sekarang sebagai visi masa depan yang kita harus sepakati. Ya, seperti kemarin saya mendiskusikan berkali-kali tentang Indonesia Emas 2045. Visinya nggak boleh kita ubah. Indonesia harus jadi superpower baru. Indonesia harus menjadi kekuatan besar di dunia ini. Itu nggak boleh berubah. Gitu. Tinggal kita isi saja gitu loh. Apa yang menjadi keharusan kita sebagai generasi baru untuk melanjutkan apa yang baik yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi. Dan memang Pak Jokowi ini termasuk pemimpin atau presiden yang monumennya itu banyak yang harus kita teruskan itu gitu. Infrastrukturnya dahsyat gitu. Itu nggak boleh kita hentikan. Jangan kemudian gara-gara ganti rezim kereta api cepat 180 triliun sampai 200 triliun ini mau dihilangkan, nggak dipakai. IKN yang sudah kita tenggelamkan uang begitu besar mau ditinggalkan. Itu kan nggak boleh. Karena uangnya kan bukan uangnya eksekutif, bukan uangnya pemerintah. Itu kan uang rakyat. Nggak bisa uang rakyat dibiarkan sia-sia. Justru pemimpin baru yang muncul dan kita terima adalah karena kemampuannya melanjutkan apa yang baik yang sudah dicanangkan. Saya kira begitu cara melihat Pak Jokowi sekarang ini, Mas. Buat Bung Adian, kalau Anies ini menjadi capres, saya tidak mengatakan setuju atau enggak ya, tapi bagus atau enggak sih? Dari cara pandang saya? Ya. Gimana ya? Ada banyak hal yang harus
ditanya sama dia tentang sikapnya terkait tentang banyak hal gitu loh. Kalau berdasarkan yang saya tahu sekarang, saya tidak setuju. Misalnya saya tanya, lu mau milih nggak? Enggak. Lu mau milih Anies nggak? Enggak. Kenapa? Ya banyak hal yang saya tidak tahu jawabannya tentang sikap dia. Ya itu melihat pengalaman di DKI barangkali. Ya mungkin itu salah satu contoh yang bisa menjadi pertimbangan buat saya dan buat banyak orang lain. Tapi terlepas daripada itu sih Bang, kalau saya pikir, yuk kita turun, yuk kita lihat ke bawah, bagaimana beratnya kita rakyat. Kalau kita turun ke bawah, bicara dengan rakyat, kita lihat bagaimana beratnya mereka menghadapi hidup hari ini karena pandemi, potensi krisis dan sebagainya. Kayaknya nggak pantas tuh kita bicara presiden hari ini. Kalau misalnya kita bilang, ya itu kan hak saya, ya betul itu hak kalian gitu. Tapi kalau kalian bicara presiden ini buat rakyat, kenapa tidak kita pikirkan rakyatnya dulu? Di situ saya memuji Pak Surya Paloh. Dia berani mengambil Anies Baswedan, yang menurut saya memang agak kurang oposan dia itu, Bung Faisal ya. Karena kita tahu juga, dia kan nggak pernah benar-benar kayak kita begitu, berkelahi di lapangan begitu. Tapi oke lah, diambil itu, harusnya menjadi oposan yang beneran gitu loh. Karena udah setahun ini. Harusnya betul-betul berantem. Dia lawan ini semua. Brengsek ini pemerintah. Hajar aja habis-habisan. Nggak ada itu. Itu yang saya sedihkan. Suruh Anies Baswedan jadi oposan yang kuat. Udah kadung tuh. Suruh Nasdem jadi oposan yang kuat. Suruh Demokrat dan PKS jadi oposan yang kuat. Bikin struktur baru semua tadi yang dituntut oleh Bung Faisal itu. Hujat ini, komitmen itu. Hajar bikin tim, bikin riset yang kuat, lawan sekuat-kuatnya. Sehingga ada kemungkinan di situ nanti Ibu Mega dengan Pak Prabowo bisa bersatu lagi bersama Pak Jokowi. Lawan oposisi. Baru rakyat enak nonton. Pertarungan yang serius. Iya. Pertarungan yang sekarang ini kan nggak serius. Yang oposan pengen juga ikut mendukung pemerintahan yang ada. Pemerintahan yang ada juga tanggung-tanggung. Ngelawan oposannya karena oposannya tidak terlalu kuat. Padahal yang substantif menurut saya adalah pertahankan koalisinya. Biarkan yang di luar suruh melawan sekuat-kuatnya. Siapa tahu rakyat punya pilihan lain. Tapi yang di dalam juga harus kuat juga membela keberlanjutan supaya juga rakyat jangan-jangan memilih mereka lagi. Ojo dhuwur-dhuwur bos. Bapak pembangunan. Emang wis bangun apa di Indonesia iki ya kan? Walah, kedhuwuran terlalu dhuwur. Soalnya cocote tok sing dhuwur iku kan, kejeluwungup kok. Wis lah, sing asli kerja ngono lho, sing dipilih aja sing ngono-ngonoan. Wis kita butuh yang pasti-pasti, rakyat cilik butuh yang pasti-pasti ya kan. Alasan dodol omong ngono akeh tunggale, wis gak percaya aku. Wis Pak Jokowi ya cocok guys ya. Yang sudah terbukti. Iya. Ya kan? Bangun negeri dari Sabang sampai Merauke ya kan. Ngono lho bos, orang itu harus objektif bos. Ya. Ayo, salam waras, ayo. Ojo sing doyan omong, wah bahaya Indonesia cek wong doyan omong. Oke, sip, dongra. Kayaknya nih ya, karena surveinya Anies terus-terusan menurun, Nasdem mulai gregetan sama Anies. Logikanya, siapa sih yang mau dukung orang yang bakalan kalah? Coba aja lihat, udah banyak tokoh yang bagus-bagus pada nolak jadi cawapresnya Anies. Dan yang bikin Nasdem tambah ngamuk, udah tahu banyak yang nolak jadi cawapresnya, dia malah nambahin persyaratan baru untuk orang-orang yang mau jadi cawapresnya. Lah wong gak dikasih syarat aja gak ada yang mau. Ini lagi malah ditambahin persyaratannya. Sakit jiwa nih orang. Mungkin Nasdem pengen bilang ke Anies, Nis, lu itu diobral gratis aja gak laku. Terus sekarang sok-sokan mau jual mahal. Ngaca woi, ngaca. Astaga, si Anies ini kayaknya pengen ngelawak, tapi nggak lucu. Udah mulai kelihatan kalau pencapresannya dia itu kemungkinan besar gagal. Merasa tidak terima dengan tim pemenangan Anies Baswedan yang semakin kurang ajar membawa-bawa nama agama dalam politik.
Seorang ustadz di Sumatera Barat meminta agar kelompok Anies berhenti mengatasnamakan umat Islam di dalam persaingan Pilpres. Banyak la ilaha illallah. Teman saya kirim SMS. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jangan lupa Ustaz, 2024 kita milih, kita serapatkan barisan untuk milih Anies Baswedan. Pilih Anies masuk surga, pilih Ganjar masuk neraka. Nah, jabilo lo Anies Ganjar menentukan surga neraka, Pak. Kalau nak pilih Anies, pilih saja, tapi jangan jual neraka dan surga. Yang memecah belah umat nih, Pak. Ustadz tersebut meminta untuk Anies dan kelompoknya bersaing secara sehat dengan prestasi, jangan hanya menjual agama demi menarik simpati dari masyarakat. Dari kejadian ini kita bisa menilai siapa Anies Baswedan sebenarnya. Ia hanya seorang yang tidak berkelas dan memanfaatkan nama suci agama demi kepuasannya untuk berkuasa. Bisa kita bayangkan betapa rusaknya moral anak bangsa jika sosok seperti ini dibiarkan berkuasa. Maka dari itu sedini mungkin kita mencegah jangan sampai Anies berhasil menguasai dan menghancurkan harga diri negara kita. Pak Anies Rashid Baswedan salah satu bakal calon presiden Indonesia 2024. Tempo hari hadir di kota Bandung dan seperti biasa beliau menyampaikan beberapa statement, pernyataan. Dan salah satu yang ingin saya kritisi adalah kutipan dari pernyataan Pak Anies tadi yang mengatakan bahwa harga air bersih, air yang kita konsumsi tiap hari ya, itu harganya lebih mahal dibanding BBM guys ya. Benarkah? Ya, yang saya pahami air bersih yang Pak Anies maksud adalah air yang kita beli dari PDAM yang selalu kita gunakan untuk mandi, untuk dan lain-lain kebutuhan pokok kita itu lebih mahal dibanding BBM yang selalu kita beli dari SPBU. Ukuran air bersih, harga air bersih yang saya pahami itu menggunakan ukuran meter kubik, 1 meter kubik. Artinya kalau kita konversikan ke dalam liter ya atau harga satuan yang digunakan dalam membeli atau menjual BBM, itu 1 meter kubik berarti sama dengan 1000 liter. Dan kalau saya baca lagi harganya air bersih itu berapa, itu tidak flat, tidak sama, tergantung buat bisnis kah, buat masyarakat, buat sosial. Tapi kalau saya rata-ratakan itu harga di kisaran 4.000 per meter kubik. Dan kalau kita konversikan 1 meter kubik harga 4.000 artinya 1000 liter. Dan kalau kita breakdown lagi berapa harga per liternya? Artinya hanya Rp4 guys, jauh lebih murah dibanding harga BBM yang selalu kita beli dari SPBU dimulai dari harga 7.000 Pertalite dan ke atasnya bisa Pertamax dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan ukuran apa yang digunakan oleh Pak Anies dalam menyampaikan pernyataan tadi yang mengatakan bahwa air bersih harganya lebih mahal daripada BBM. Atau mungkin yang asumsikan oleh Pak Anies air bersih itu air yang suka kita minum tiap hari yang kita beli di warung-warung. Itu pun menurut pendapat saya lebih mahal, sama ya. Lebih mahal BBM, lebih murah air bersih yang kita minum, yang kita beli di warung-warung. Ukuran satu botol 1,5 liter itu harganya kisaran 5, 6.000, 7.000. Sedangkan Pertalite itu 7.000 dan jenis yang lainnya. Apakah ada pernyataan yang lebih bisa membuat logika saya berbanding lurus dengan pernyataan Pak Anies? Silakan berkomentar. Ya, sekali lagi ya. Pernyataan saya ini tidak bermaksud nyinyir dan lain-lain, tapi untuk membuat masyarakat lebih logis, lebih rasional untuk mendengarkan atau menerima informasi dari berbagai pihak. Ada satu kabar yang menggelikan buat saya hari ini, yaitu kabar akan duetnya Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Masalahnya, pendukung Ganjar dan pendukung Anies itu bukan elemen yang bisa disatukan. Seperti air dan minyak. Kalau disatukan, yang terjadi bukannya lumbung suara itu membesar, tapi justru terjadi penggembosan akbar. Pendukung Ganjar akan out, pendukung Anies juga out. Para pendukung kedua kubu yang out itu ada yang golput, dan yang terbesar, terutama dari pendukung Anies, pasti akan masuk ke barisannya Prabowo. Pendukung Anies itu punya irisan yang sama dengan pendukung Prabowo karena mereka sejak lama sudah berkawan akrab.
Begitu juga ketika misalnya nih Prabowo disatukan dengan Anies. Tentu yang terjadi nggak akan se-ekstrim kalau Ganjar dan Anies digabungkan. Tapi tetap saja tidak menguntungkan buat Prabowo. Kenapa? Ya karena pendukung Prabowo dan Anies itu ya sama aja. Mereka-mereka juga. Jadi tidak akan menambah suara. Kalau di Jawa misalnya, mereka itu hanya bisa menguasai Jawa Barat saja. Sedangkan Jawa Timur dan Jawa Tengah, suara yang mereka akan dapatkan itu juga tidak akan berkembang. Kalau Ganjar sama Anies, yang untung ya Prabowo. Kalau Prabowo sama Anies, yang untung ya Ganjar. Begitu kalkulasi sederhananya. Jadi akan sulit sekali menggabungkan Ganjar dengan Anies Baswedan. Seperti magnet, pendukung mereka berdua itu punya reaksi tolak-menolak, bukan tarik-menarik. Jelas tidak akan membuat suara naik, tapi justru akan kempes. Lagian, sejak awal Pak Jokowi itu terlihat tidak suka dengan Anies karena dia dianggap oportunis, suka menggunakan agama untuk meraih kekuasaan. Dan PDI Perjuangan sudah pasti juga tidak akan mengkhianati presiden. Jadi, apa sih maksud sebenarnya dari pernyataan elit PDI Perjuangan tentang rencana kawinkan Ganjar dan Anies itu? Ya, itu hanya dansa-dansa politik saja, seperti kata Bu Mega. Buat lucu-lucuan, jangan diseriusin. Politik sekarang ini kan memang didesain untuk fun dan tidak tegang. Lagian kasihan kan Anies, sudah lama namanya nggak diperbincangkan. Kita kasih angkat dikit lah namanya, biar dia dan pendukungnya senang. Bikin orang senang kan, pahalanya besar. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video tadi ada banyak hal menarik yang bisa kita pelajari, yang bisa kita renungkan bersama. Hal yang pertama terkait dengan elektabilitas dari Bapak Anies Rashid Baswedan yang sampai hari ini terus nyungsep. Di awal video tadi saya sempat membuat pertanyaan, apa yang dikerjakan oleh relawan Anies sehingga elektabilitas dari seorang Anies Rashid Baswedan terus nyungsep? Padahal kita ketahui bersama bahwa satu-satunya calon presiden yang sudah berkeliling di negara kesatuan Republik Indonesia ini, bahkan sampai menyewa jet pribadi, itu adalah Anies Rashid Baswedan. Tapi kenapa elektabilitasnya terus nyungsep? Akankah ada peluang bahwa di 2024 nanti Anies Rashid Baswedan akan menang ketika dia melawan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto? Lalu hal yang kedua terkait isu politik identitas. Tadi kita mendengarkan bersama-sama di mana ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa kalau pilih Anies masuk surga, tetapi kalau pilih Ganjar akan masuk neraka. Saudaraku sebangsa dan setanah air, di sini saya hanya mau mengingatkan kembali peristiwa pilkada di tahun 2017 silam. Indonesia ini terpecah belah gara-gara pilkada di DKI tahun 2017 itu. Isu politik identitas dan politisi agama semakin kental. Sehingga dari jauh-jauh hari saya ingin mengajak pemirsa sekalian,
rekam jejak masa lalu dari semua calon presiden, baik itu Anies Rashid Baswedan, Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto, wajib hukumnya harus kita pelajari. Semua mereka orang-orang hebat, tetapi sebagai rakyat yang cerdas, kita harus wajib untuk mengetahui latar belakang mereka, mereka datangnya dari mana, mereka didukung oleh siapa, dan rekam jejak masa lalunya mereka seperti apa. Sekali lagi saya ingatkan, cukup 2017 itu terjadi. Jangan terulang kembali di pemilu 2024 nanti. Pemilu 2024 adalah sebuah pesta demokrasi yang harus kita hadapi dengan penuh canda tawa. Presiden Joko Widodo pernah mengatakan bahwa mari kita hadapi pemilu 2024 ini dengan canda ria. Tidak usah terlalu tegang. Lupakan hal-hal yang akan menggoreskan hati anak bangsa, yang akan melukai, yang akan mencederai hati anak bangsa. Mari kita budayakan dalam diri kita, dalam diri keluarga, dalam lingkungan masyarakat, agar di pemilu 2024 nanti kita bisa memilih pemimpin dengan damai, dengan hati nurani, dengan akal yang sehat. Dalam muatan-muatan video tadi, banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh orang-orang atau public figure di bangsa ini, misalnya seperti Adian Apitupulu, ada Fahri Hamzah, dan juga ada netizen yang lain. Mereka sama-sama mengungkapkan apa yang harus dilakukan oleh kita semua. Mereka juga memberikan pandangan terkait apa yang harus kita lakukan untuk mensejahterakan agar bangsa ini bisa maju. Fahri Hamzah adalah tokoh politik senior. Sudah ada banyak pengalaman yang telah beliau lalui. Semoga saja hal-hal yang disampaikan oleh Fahri Hamzah tadi bisa menambah wawasan kita, bisa menyadarkan kita bahwa di pemilu 2024 harus benar-benar kita hadapi dengan kepala dingin. Rekam jejak dari seorang Anies Rashid Baswedan, jika kita pelajari dari awal Pilkada 2017 sampai selesai menjabat sebagai seorang gubernur di DKI Jakarta, ada banyak hal yang telah terjadi. Tidak perlu saya harus mengungkapkan satu persatu, karena saya yakin dan percaya rakyat Indonesia sudah sangat mengetahuinya. Ketika dia menjabat sebagai gubernur DKI, ada banyak hal yang bisa kita lihat. Oleh karena itu, kepada kita semua sama mengatakan bahwa pemilu 2024 utamakan hati nurani kita. Jika kita menginginkan agar bangsa ini bisa maju, rakyat bisa sejahtera, ya, saya tidak mengajak, tetapi saya hanya mau menghimbau. Mari kita pilih pemimpin yang benar-benar punya hati nurani, yang benar-benar bisa bertanggung jawab, yang benar-benar bisa mencium keringat rakyat, yang benar-benar bisa membawa bangsa ini agar lebih baik ke depannya. Tetapi
Jika kita berkehendak Indonesia ini hancur lebur, Indonesia ini amburadul, ya silakan kita pilih sesuai dengan bahasa-bahasa provokasi, atau mungkin diiming-iming dengan uang, dan uang itu mungkin kita hanya bisa nikmati 1-2 hari saja. Tapi sama menghimbau agar gunakan hati nurani kita, karena kita memilih pemimpin, dia harus bisa bertanggung jawab untuk mensejahterakan kita semua, rakyat Indonesia semuanya dari periode 2024 sampai 2029. Sebuah perjalanan waktu yang sangat dan amat panjang. Saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa berguna bagi kita semua. Saya Sainai, dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf jika ada buah bahasa atau tutur kata saya yang tidak berkenan di hati sanak saudara semuanya. Tetapi beginilah cara saya rakyat jelata dalam menyampaikan buah pikiran saya. Salam hormat, salam NKRI.